Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan nama kami dari kelompok 12 ingin presentasikan hasil diskusi kami tentang bab 14 yaitu bab mengenai probabilistic reasoning. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman anggota kelompok 12 lainnya, yaitu ada saya sendiri dan Nugraha, kemudian ada Handil Wibisono dan juga teman saya Riki Dermawan. Nah, ini daftar isi dari apa yang akan kita bahas di presentasi kali ini. Ada delapan bab. Itu pertama ada representing knowledge in a certain domain. Lalu berikutnya ada the semantics of Bayesian networks. Dilanjutkan oleh efficient representation of conditional distribution. Lalu exact inference in Bayesian networks. Lalu approximate inference in Bayesian networks. Dan keenam ada relational and first order probability model. Ketujuh ada other approaches to uncertain reasoning. Dan terakhir kita akan tutup dengan kesimpulan atau summary dari seluruh bab 14 ini. Mungkin kita akan mulai dari pendahuluan. Baik, di bab 13 yang lalu kita membahas elemen dasar teori probabilitas. Menyoroti pentingnya independensi dan hubungan independensi bersyarat dalam menyederhanakan representasi probabilistik. Di bab ini kita akan memperkenalkan jaringan Bayesian untuk mempresentasikan hubungan tersebut secara eksplisit, mendefinisikan sintaksis dan semantiknya, dan menunjukkan penggunaannya untuk menangkap pengetahuan yang tidak pasti dengan efisien. Inferensi probabilistik meskipun sulit secara komputasi dalam beberapa kasus terburuk dapat dilakukan secara efisien dalam banyak situasi praktis. Berbagai algoritma inferensi perkiraan dijelaskan untuk situasi di mana inferensi yang cepat tidak dapat dilakukan. Bab ini juga mengeksplorasi penerapan teori probabilitas pada dunia dengan objek dan relasi dan mensurvei pendekatan alternatif untuk pengenalan yang tidak pasti. Next. Oke, kita ke representing knowledge in uncertain domain. Di Bayesian network menjadi fokus utama sebagai struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan ketergantungan probabilistik antar variabel. Representasi grafik Bayesian network menggunakan directed acyclic graph atau DAG dengan node yang mewakili variabel dan panah yang menunjukkan hubungan kausal antar variabel. Selain itu, konsep independensi dan conditional independensi juga sangat relevan dalam Bayesian network. Independensi antar variabel dapat membantu mengurangi jumlah probabilitas yang perlu ditentukan dalam distribusi probabilitas yang bersama. Conditional independensi menyatakan bahwa nilai suatu variabel tidak bergantung pada nilai variabel lain jika informasi nilai variabel lainnya sudah diketahui. Jika di kanan ini berikut ada rumus distribusi probabilitas bersama dalam Bayesian network, di mana XI di sini adalah variabel dalam Bayesian network. Rumus ini memungkinkan kita untuk menghitung distribusi probabilitas bersama dari variabel dalam domain yang tidak pasti. Nah, jika kita lihat contoh di figur 14.1, ini contoh uh, graf ya, di mana terdapat hubungan kausal antara variabel cavity dengan variabel toothage dan catch. Di sini variabel weather dianggap independen dari variabel lainnya, sedangkan toothage dan catch dianggap conditional independent jika cavity diketahui. Dengan representasi grafis ini dapat dilihat bahwa cavity berperan sebagai penyebab langsung dari toothage dan catch karena panahnya ke bawah. Sementara tidak ada hubungan kausal langsung antara toothage dan catch. Okay, next. Bayesian network digunakan untuk memperkirakan probabilitas suatu kejadian berdasarkan bukti yang ada. Dalam contoh ini, kita ingin memperkirakan probabilitas terjadi pencurian berdasarkan apakah John dan Mary menelpon setelah mendengar alarm. Ini bisa dilihat di figur 14.2 di kanan. Nah, jadi jaringan menunjukkan bahwa pencurian dan gempa bumi mempengaruhi probabilitas alarm membunyi. Sementara John dan Mary menelpon hanya bergantung pada alarm tersebut. Ini mengasumsikan bahwa mereka tidak mendeteksi pencurian langsung, tidak memperhatikan gempa kecil, dan tidak berkomunikasi sebelum menelpon. Distribusi kondisional tunjukkan melalui tabel probabilitas kondisional atau CPT. CPT ini digunakan untuk variabel discrete untuk setiap variabel menunjukkan probabilitas kondisional dari setiap nilai node untuk setiap kombinasi nilai node induk. Disebut kasus kondisi, setiap baris harus berjumlah total 1 karena mewakili set kasus yang menyeluruh untuk variabel tersebut. Untuk variabel boolean, jika probabilitas nilai true adalah P, maka probabilitas nilai false adalah 1 min P. Oke, bisa di next. Oke, sekarang kita akan lanjut ke the semantics of Bayesian networks. Jadi di bagian sebelumnya menjelaskan apa itu jaringan Bayesian, tapi tidak menjelaskan maknanya. Ada dua cara untuk memahami semantik jaringan Bayesian.
Pertama itu bisa melihat jaringan sebagai representasi dari distribusi probabilitas gabungan. Yang kedua, kita bisa melihatnya sebagai pengkodian dari kumpulan pernyataan independensi kondisional. Kedua pandangan ini setara, tapi yang pertama membantu memahami cara untuk membangun jaringan, sedangkan yang kedua ini membantu merancang prosedur inferensi. Oke, jadi Bayesian network ini dipandang sebagai sebuah graf berarah berbentuk aksilik yang memiliki parameter numerik terlampir pada setiap node untuk memahami makna atau semantik dari Bayesian network. Kita perlu melihat bagaimana jaringan ini mempresentasikan distribusi probabilitas bersama dari semua variabel yang terlibat. Nah, untuk melakukan hal ini, kita perlu mengonsep sementara bahwa parameter-parameter yang terkait dengan setiap node hanyalah angka beta xi di mana parent xi, tanpa mengaitkan langsung dengan probabilitas kondisional pxi di mana parent xi. Oke, di bawah ini ada gambar distribusi probabilitas bersama dalam Bayesian network, di mana xi di sini adalah variabel dalam Bayesian network. Oke, next. Oke, selanjutnya ada metode untuk membangun Bayesian network, itu melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi variabel. Jadi kita harus menentukan variabel yang relevan dalam domain. Kemudian kita harus menentukan hubungan, dan di sini kita harus mengidentifikasi hubungan kausal antar variabel. Yang ketiga, buat struktur graf, bangun graf berarah akrilik atau DAG dengan node dan edge. Yang keempat, spesifikasikan distribusi probabilitas kondisional. Tetapkan distribusi probabilitas kondisional untuk setiap node berdasarkan parent variabelnya. Baik, di sini bisa dilihat di gambar pertama dari representasi distribusi probabilitas bersyarat penuh. Nah, rumus ini menggambarkan bagaimana distribusi probabilitas bersyarat penuh dari semua variabel dalam Bayesian network dapat direpresentasikan sebagai produk dari probabilitas bersyarat dari setiap variabel yang bergantung pada nilai variabel-variabel sebelumnya. Nah, kemudian di gambar kedua ini adalah representasi struktur jaringan dalam distribusi probabilitas. Nah, di rumus ini itu menggambarkan bagaimana distribusi probabilitas bersyarat penuh dari semua variabel dalam Bayesian network dapat direpresentasikan sebagai produk dari probabilitas bersyarat dari setiap variabel yang bergantung pada nilai variabel-variabel sebelumnya. Next. Oke, selanjutnya kita ke compactness and knot ordering. Jadi compactness and knot ordering ini merujuk pada sifat Bayesian network yang memungkinkan representasi yang lebih ringkas dan pentingnya pengurutan knot dalam jaringan. Compactness merujuk pada kemampuan Bayesian network untuk menyajikan informasi dengan cara yang efisien dan ringkas. Dikarenakan struktur jaringan yang terdiri dari node dan hubungan antar mereka, Bayesian network ini dapat merepresentasikan hubungan probabilistik antara variabel dengan cara yang membutuhkan jumlah informasi yang relatif sedikit dibanding dengan distribusi probabilitas bersyarat penuh. Contohnya, eh, setiap di Bayesian network itu kan setiap node perlu menyiapkan informasi tentang probabilitas kondisional terhadap pairnya, yang membuat representasi jaringan menjadi lebih efisien daripada menyimpan suatu distribusi probabilitas besar penuh. Oke, selanjutnya ada node ordering. Jadi node ordering ini mempengaruhi efisiensi representasi dan komutasi. Dengan node ordering ini, kita bisa meminimalkan jumlah parameter yang diperlukan untuk diestimasi dan meningkatkan efisiensi dalam melakukan inferensi probabilistik. Oke, jadi dengan memahami compactness and node ordering ini, kita dapat memanfaatkan sifat-sifat ini untuk membangun jaringan yang efisien dan efektif dalam merepresentasikan hubungan probabilistik antara variabel dalam domain yang dianalisis. Next. Oke, kemudian conditional independence relation in Bayesian network. Dalam Bayesian network, conditional independence relation merujuk pada hubungan independensi kondisional antara variabel dalam jaringan. Konsep ini menyatakan bahwa satu node dalam jaringan adalah independen dari node lainnya. Diberikan informasi tentang parent, ada child parent dari node tersebut. Dengan kata lain, jika kita memiliki informasi lengkap tentang parent, child is parent dari suatu node, maka node tersebut menjadi independen dari node lain dalam jaringan. Oke, bisa di next.
Oke, di sini ada contohnya yaitu di gambar 14.4a dan 14.4b. Jadi ini tentang eh, menunjukkan bahwa not X adalah, kalau kita lihat gambar A ya, ini menunjukkan bahwa not X adalah independen secara kondisional dan dari non-descendannya, dan non-descendant itu yang bukan parent ya. Parent itu yang ada di yang ada di gambar area abu-abu gitu. Kemudian di figur 14.4b, gambar B menunjukkan bahwa not X adalah independen dari semua not lain dalam jaringan jika diberikan informasi tentang Markov blanketnya. Nah, Markov blanket ini sebenarnya tadi sih kayak parent child dan parentless child gitu. Jadi dengan memahami figur 14.4b ini kita dapat mengidentifikasi pola-pola dependensi kondisional dalam Bayesian network dan menggunakan informasi ini untuk menyusun model jaringan yang efisien serta melakukan inferensi probabilistik dengan lebih baik. Next. Oke, jadi membahas tentang bagaimana kita dapat mempresentasikan distribusi kondisional dalam jaringan Bayesian secara efisien, ini penting karena kita harus menentukan setiap kemungkinan kombinasi dari nilai-nilai dari parent, child, dan parent child tadi dalam tabel probabilitas kondisional atau CPT. Jumlahnya bisa sangat besar dan sulit dikelola, terutama ketika ada banyak parentnya. Itu jadi ada distribusi kanonik, not deterministik, noisy OR, variable continue, dan jaringan Bayesian hybrida. Jadi di sini oke, bisa di next lagi. Oke, kemudian ada distribusi Gaussian linear dan distribusi probit dan logit. Nah, ini 7 jenis distribusi ini adalah di mana teknik-teknik untuk mengefisiensikan distribusi untuk probabilistik. Bisa di next. Oke, baik. Terima kasih, Andrian. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang exact inference in Bayesian networks. Nah, Bayesian networks adalah representasi grafis dari distribusi probabilitas yang memudahkan hubungan antara variabel-variabel acak. Nah, dalam konteks ini, inference itu berarti menghitung probabilitas dari suatu atau lebih variabel target diberikan nilai dari beberapa variabel observasi. Nah, tujuan utama dari inference dalam Bayesian itu adalah menghitung distribusi probabilitas bersyarat atau Px dengan nominal E, di mana X itu variabel target dan E itu adalah sekumpul variabel yang telah diobservasi atau sebutannya evidence gitu. Nah, ini ada inference by enumeration. Inference by enumeration itu metode dasar untuk menghitung distribusi probabilitas bersyarat dalam jaringan Bayesian dengan cara eksplisit menghitung semua kemungkinan kombinasi nilai dari variabel-variabel yang relevan. Nah, Bayesian networks itu memodalkan hubungan probabilistik antara variabel-variabel acak menggunakan struktur graf berarah. Untuk melakukan inference, kita tuh menghitung probabilitas bersyarat dari suatu variabel atau sekumpulan variabel target X diberikan evidence secara umum itu kita menghitungnya itu sebagai probabilitas P dalam kurung X terhadap E atau evidence gitu. X di mana X itu yang kita target variabel itu. Oke. Nah, berikutnya ini kita langkah-langkahnya pertama tuh kita harus identifikasi variabelnya. Jadi pertama itu tentukan variabel target X dan evidence E, lalu identifikasi semua variabel yang kita nggak ketahui, sebutlah mereka variabel bebas Y, maaf itu Y ya. Lalu kita bentuk joint distribution, di mana kita menghitung probabilitas bersama atau joint probability dari semua variabel dalam jaringan itu. Tulis P, probabilitas dalam kurung tadi, variabel X, evidence Y, dan juga variabel yang kita nggak tahu itu Y. Lalu kita marginalisasi variabel bebas, itu kita memarginalisasi variabel bebas Y yang tadi kita belum tahu, untuk mendapatkan distribusi marginal dari X dan E, di mana probabilitas X E itu sama dengan sigma Y terhadap sigma Y terhadap P, X, Y, E, dan juga PXE. Lalu kita normalisasi, itu kita distribusi marginal tadi, itu untuk menghitung probabilitas bersyarat probabilitas X terhadap E dengan rumus di bawah, dan di sini kita akan mendapatkan bahwa probabilitas nilai evidence atau E itu adalah konstanta normalisasi yang dapat dihitung sebagai rumus di samping itu. Nah, ini berikutnya ada kelebihan kekurangannya nih.
Kelebihannya itu metode ini tuh sangat intuitif ya, langsung dan bisa dibilang cukup mudah untuk dipahami dan juga untuk dilakukan. Lalu cocok untuk jaringan kecil yang variabelnya sedikit. Namun kekurangannya itu walaupun ini mudah mudah dilakukan, tapi karena kita menghitung semuanya ya, itu jadi tidak efisien ya untuk jaringan besar karena jumlah kombinasi itu bakal meningkat secara eksponensial gitu. Semakin banyak jaringannya semakin besar yang harus kita hitung dan itu semakin sulit. Lalu dan juga proses enumerasinya itu kemungkinan menjadi sangat mahal secara komputasi. Nah, jadi inference by enumeration ini adalah metode dasar untuk menghitung probabilitas bersyarat dalam jaringan Bayesian dengan cara menghitung semua kemungkinan. Nah, meskipun mudah dipahami, tapi ini tidak berskala baik untuk jaringan yang kompleks atau jaringan yang besar. Oleh karena itu, ini digunakan untuk jaringan kecil atau jaringan yang variabel sedikit. Karena kalau digunakan di variabel yang besar tuh kompleksitasnya akan eksponensial ya atau terlalu besar. Nah, berikutnya ada the variable elimination algorithm. Variable elimination atau VE itu algoritma yang lebih efisien dibandingkan dengan inference by enumeration untuk menghitung distribusi probabilitas bersyarat dalam jaringan Bayesian. Nah, algoritma itu tuh mengurangi jumlah perhitungan yang diperlukan dengan cara sistematis mengeliminasi variabel non-target dari perhitungan. Nah, jadi langkah-langkahnya itu di samping nih. Yang pertama kita harus identifikasi variabel target tujuannya atau variabel targetnya. Itu bisa kita X dan E. Nah, kita misalnya mau menghitung simple itu probabilitas X dengan evidence E. Lalu kita faktorisasi distribusi, di mana kita representasikan distribusi gabungan dari semua variabel sebagai produk dari faktor-faktor yang lebih kecil berdasarkan struktur graf dari jaringan Bayesian. Berikutnya kita eliminasi variabel, di mana secara berurutan kita emang eliminasi setiap variabel yang bukan variabel target atau evidence dengan menjumlahkan variabel tersebut keluar dari faktor yang mengandungnya. Ini dikenal sebagai proses marginalisasi. Lalu untuk setiap variabel yang dieliminasi, kita buat faktor baru yang menggabungkan semua faktor yang mengandung variabel tersebut, lalu kita marginalisasi variabel tersebut dari faktor baru. Nah, berikutnya itu kita normalisasi, di mana setelah semua variabel yang target itu sudah dieliminasi, kita hasilkan distribusi gabungan dari variabel target dan evidence. Nah, normalisasi distribusi ini tuh akan mendapatkan distribusi probabilitas bersyarat terhadap probabilitas X terhadap E. Ya, ini kelebihan dan kekurangan dari tadi VE atau variable elimination. Kelebihan itu kita mengurangi jumlah perhitungan yang diperlukan dibandingkan dengan tadi inference, lebih efisien juga dan juga mudah untuk memproses walaupun dengan jaringan yang besar atau kompleks ya, dan juga memanfaatkan struktur graf jaringan untuk meminimalkan operasi perhitungan. Tapi kekurangannya itu masih bisa menjadi tidak praktis karena untuk jaringan yang variabelnya sangat banyak atau terhubungan yang sangat kompleks itu akan membuat susah untuk mengeliminasi variabelnya gitu. Jadi tidak efektif, tidak praktis ya. Lalu untuk komputasi itu tergantung pada urutan eliminasi variabel. Memilih urutan yang optimal itu penting dan sangat mempengaruhi efisiensi terhadap algoritma ini. Jadi harus benar-benar memilih urutan yang benar gitu. Nah, untuk kesimpulannya tuh jadi algoritma itu tuh efisien untuk melakukan inference dalam jaringan Bayesian dan juga mengeliminasi variabel non target secara sistematis. Nah, ini mengurangi jumlah perhitungan dibandingkan dengan metode enumerasi dan membuatnya lebih cocok untuk jaringan yang dengan struktur kompleks dan yang moderat. Namun untuk jaringan yang sangat besar atau sangat terhubung itu masih bisa menjadi tantangan untuk kompleksitasnya. Nah, berikutnya ada complexity of exact inference. Ya. Inferensi exact itu dalam jaringan Bayesian melibatkan menghitung probabilitas bersyarat secara akurat tanpa pendekatan atau perkiraan. Meskipun metode ini atau enumerasi dan eliminasi variabel itu menawarkan cara untuk melakukan inferensi eksak, kompleksitas komputasi dari tugas ini itu seringkali menjadi tantangan yang besar ya. Ya, faktor-faktor itu pertama ada struktur graf, yaitu struktur jaringan Bayesian yang merupakan graf berarah sangat mempengaruhi kompleksitas inferensi. Secara khusus, sifat keterhubungan dan kepadatan jaringan berperan penting. Lalu ada tree width atau ukuran dari grafnya adalah ukuran seberapa mirip graf tersebut dengan pohon. Semakin kecil, maka semakin efisien inferensi eksak dan bisa dilakukan. Sebaliknya juga kalau makin tebal itu makin sulit dan juga makin tidak eksak, jadi sulit dilakukan. Lalu faktor kedua itu jumlah variabel, di mana jumlah total variabel dalam jaringan itu mempengaruhi ukuran tabel probabilitas yang perlu dimanipulasi selama inferensi. Dan dalam terburuknya itu kemungkinan kombinasi nilai variabel dapat tumbuh secara eksponensial dengan jumlah variabel. Terakhir itu ada jumlah keterhubungan atau edges-nya, di mana dengan jaringan yang punya banyak keterhubungan itu antara variabel atau sebutannya dense network itu cenderung memiliki kompleksitas komputasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan yang kurang terhubung atau sparse networks. Nah, ini lanjut ini kompleksitas inferensi dalam VE ya, variable elimination yang pertama
Eliminasi variabel melibatkan menggabungkan dan menjumlahkan tabel probabilitas di mana ukuran tabel tersebut bergantung pada jumlah variabel yang terlibat dalam faktor yang digabungkan. Nah, pada eliminasi itu kita sama seperti tadi, seperti di VI itu kita mengeliminasi beberapa faktor, lalu kita menghasilkan faktor-faktor baru yang lebih besar. Urutannya itu penting, jadi urutan yang tidak optimal itu bisa menyebabkan pertumbuhan faktor yang eksponensial, sehingga meningkatkan kompleksitas secara signifikan. Dan secara umum, kompleksitas eliminasi variabel adalah eksponensial terhadap triwis dari graf jaringan. Berikutnya ini terhadap ya kompleksitas inferensi terhadap enumeration ya. Ini secara eksplisit itu menghitung semua kombinasi dari nilai dari variabel-variabel yang relevan. Nah, ini melibatkan operasi yang berjumlah eksponensial dalam jumlah variabel. Meskipun metodenya sederhana dan langsung, ini tidak praktis untuk jaringan dengan banyak variabel sama seperti tadi, yang karena jumlah kombinasi yang harus dihitung itu bakal jadi sangat besar. Nah, itu lalu berikutnya ada kompleksitas dalam praktik. Nah, dalam praktik, ya, itu inferensi eksak ya pada jaringan besar atau kompleks seringkali tidak mungkin. Atau dalam waktu yang wajar. Tidak mungkin atau mungkin dilakukan tapi tidak dalam waktu yang wajar ya, bisa lama banget. Lalu untuk jaringan dengan triwit kecil, inferensi eksak itu bisa dapat dilakukan lebih efisien, namun tetap menantang untuk jaringan yang itu triwit yang lebih besar. Lalu algoritma seperti junction tree atau algoritma mengubah graf jaringan menjadi struktur tree yang dikenal seperti pola persimpangan itu di mana inferensi bisa dilakukan lebih efisien, namun proses transformasi pada inferensi pada pola persimpangan juga bisa mahal secara komputasi untuk jaringan tadi triwit yang besar. Nah, ini kesimpulannya, kompleksitas inferensi eksak dalam jaringan Bayesian sangat bergantung pada struktur graf jaringan, jumlah variabel sama jumlah keterhubungan antar variabelnya. Nah, meskipun metode seperti EV atau eliminasi variabel dan juga enumerasi itu menawarkan cara untuk melakukan inferensi eksak, itu keduanya itu memiliki tantangan terkait pertumbuhan eksponensial dari ukuran tabel probabilitas dan jumlah kombinasi yang harus dihitung. Secara umum, inferensi eksak dalam jaringan Bayesian adalah masalah NP-hard yang berarti bahwa dalam kasus terburuk komputasi dapat meningkat secara eksponensial dengan ukuran jaringan. Oleh karena itu, untuk sangat besar atau sangat terbuka, metode ini seringkali digunakan sebagai alternatif praktis. Berikutnya ada approximate inference in Bayesian networks ya. Karena inferensi eksak dalam jaringan Bayesian seringkali tidak praktis, untuk jaringan besar, metode inferensi perkiraan menjadi sangat penting. Nah, metode ini memberikan hasil yang mendekati probabilitas yang sebenarnya dengan cara yang lebih efisien secara komputasi. Ada dua kategori, pertama yaitu sampling dan deterministik. Berikutnya ini direct sampling, itu metode sampling langsung menggunakan perkiraan digunakan untuk memperkirakan probabilitas dalam jaringan Bayesian dengan menghasilkan sampel acak dari distribusi tersebut. Metode ini biasanya lebih efisien daripada metode inferensi eksak, terutama untuk jaringan yang tadi yang besar kompleks. Nah, ini ada dua yang sering dibahas, yaitu prior sampling dan juga likelihood weighting. Untuk prior sampling itu adalah uh, metode yang paling dasar untuk jaringan Bayesian yang melibatkan langkah-langkah pertama itu kita generate sampel, di mana sampel yang dihasilkan tuh dari distribusi prior jaringan mengikuti urutan topologis dari node dalam jaringan, dimulai dari node tanpa parent, lalu setiap node dihasilkan berdasarkan distribusi probabilitas kondisional atau CPD dari node tersebut. Berikutnya count sample, yaitu setelah sejumlah besar sampel dihasilkan, probabilitas dari setiap peristiwa dapat diestimasi dengan menghitung frekuensi relatif dari sampel tersebut. Kelemahannya ini tidak efisien ketika ada evidence, karena banyak sampel yang dihasilkan tidak sesuai dengan evidence dan dengan demikian harus dibuang. Lalu jika probabilitas dari evidence sangat kecil, hampir semua sampel yang dihasilkan tidak akan sesuai, sehingga banyak sampel yang terbuang juga. Berikutnya ada likelihood weighting. Likelihood weighting itu adalah metode sampling yang lebih canggih mungkin ya, yang mengatasi kelemahan prior sampling, itu dengan menimbang sampel berdasarkan likelihood evidence. Nah, langkah-langkahnya pertama itu adalah generate weighted samples, yaitu dengan memulai dengan menghasilkan nilai untuk variabel non-evidence secara berurutan dari distribusi prior mereka. Untuk variabel evidence, nilai mereka sudah ditetapkan sesuai dengan evidence yang diberikan. Berikutnya ada weight calculation, yaitu setiap sampel diberi bobot berdasarkan likelihood dari evidence yang diberikan. Bobot ini dari probabilitas evidence yang diberikan nilai dari variabel ini dalam sampel. Misalnya jika variabel E itu evidence nilai dengan E, maka bobot untuk sampel itu sebagai probabilitas E dengan parentsnya E, yaitu dengan parentsnya E, maaf, itu yang di samping mungkin belum dihapus ya. Lalu ketiga itu estimate probabilities, itu setelah sejumlah besar sampel berbobot dihasilkan, probabilitas bersyarat dapat diestimasi dengan menghitung frekuensi berbobot dari sampel tersebut. Nah, ini keuntungannya itu adalah lebih efisien dalam menangani evidence dibandingkan
metode prior sampling karena setiap sampel diberikan bobot yang mencerminkan kesesuaian dengan evidence sehingga tidak ada atau minim sampel yang dibuang. Selanjutnya ada 14.6 tentang relational and first order probability models. Logika tingkat pertama berkomitmen pada keberadaan objek dan hubungan di antara mereka dan dapat mengekspresikan fakta tentang beberapa atau semua objek di dalam satu domain. Hal ini sering dimaksudkan representasi yang jauh lebih ringkas daripada deskripsi proporsional yang setara. Jaringan Bayesian pada dasarnya bersifat proporsional. Himpunan variabel acak adalah tetap dan terbatas, dan masing-masing memiliki domain yang nilai yang mungkin. Fakta ini membatasi penerapan jaringan Bayesian. Model probabilitas relasional adalah pendekatan yang menggabungkan teori probabilitas dengan konsep basis data relasional untuk mempresentasikan dan memanipulasi informasi yang kompleks dan terstruktur. Model ini juga memungkinkan pemodelan hubungan antara entitas dalam suatu sistem, seperti hubungan sosial dalam jaringan di mana setiap hubungan memiliki probabilitas tertentu. Contohnya aplikasi dari model ini termasuk prediksi hubungan sosial seperti menentukan kemungkinan dua orang menjadi teman berdasarkan hubungan mereka dengan orang lain, dan analisis jaringan atau memahami struktur dan dinamika jaringan seperti internet atau jaringan sosial. Model ini sangat berguna ketika data yang dianalisis memiliki banyak entitas yang saling berhubungan dengan cara yang kompleks. Next. Model probabilitas order pertama atau first order probability models memperluas konsep probabilitas dengan menggunakan logika order pertama. Ini memungkinkan permodelan yang lebih mendalam dan kompleks dengan menyertakan variabel kuantifikasi dan predikat dalam model probabilitas. Model ini juga mampu menangani skenario yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang relasi dan aturan logis antar entitas. Aplikasi dari model ini termasuk pemodelan bahasa alami, di mana ketidakpastian dalam bahasa manusia ditangani untuk memprosesan bahasa alami, serta dalam robotika di mana robot dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak pasti dan parsial. Model probabilitas order pertama sangat berguna dalam situasi di mana relasi antar entitas lebih kompleks dan memerlukan representasi logis yang lebih mendalam. Kita akan membahas 3 subbab lainnya, yaitu ada possible worlds, relational probability models, open universe probability models. Next. Kita bahas yang pertama, yaitu ada possible worlds. Konsep yang digunakan dalam filsafat, logika, dan ilmu komputer untuk menggambarkan berbagai cara di mana realitas atau dunia bisa saja berbeda. Konsep ini memungkinkan kita untuk mempertimbangkan berbagai skenario alternatif yang mungkin terjadi berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Dalam logika model, dunia-dunia mungkin digunakan untuk menjelaskan pernyataan tentang kemungkinan dan keharusan. Misalnya, pernyataan mungkin hujan besok menunjukkan bahwa ada dunia mungkin di mana hujan terjadi besok, sedangkan pasti hujan besok berarti hujan terjadi di semua dunia mungkin yang konsisten dengan keadaan saat ini. Dalam pengambilan keputusan dan teori permainan, konsep possible worlds membantu dalam mengevaluasi berbagai strategi dan hasil yang mungkin terjadi. Meskipun konsep ini memberikan manfaat dalam analisis yang lebih mendalam dan pembuatan keputusan yang lebih baik, identifikasi dan pemodelan semua dunia mungkin harapan bisa sangat kompleks. Oleh karena itu, pendekatan ini juga sering memerlukan alat dan teknik khusus untuk mengelola dan menganalisis kompleksitas yang terlibat. Possible worlds memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang berbeda dan memahami bagaimana berbagai faktor dan mempengaruhi hasil dalam berbagai situasi. Next. Relational probabilitas models atau model probabilitas relasional. Dalam model ini, hubungan antara entitas dalam suatu sistem direpresentasikan secara eksplisit, memungkinkan kita untuk menangani ketergantungan dan interaksi yang ada di antara mereka. Misalnya dalam konteks jaringan sosial, model probabilitas nasional dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan terbentuknya hubungan baru antara dua individu berdasarkan pola hubungan yang sudah ada. Dengan memperhitungkan data yang struktur seperti tabel dalam basis data relasional, model ini dapat menangkap dinamika yang lebih kompleks daripada model probabilitas tradisional yang hanya mempertimbangkan data yang tidak terstruktur. Aplikasi dari model probabilitas relasional sangat luas dan mencakup berbagai bidang seperti ilmu komputer, ilmu sosial, biologi, ekonomi, dan ilmu lainnya. Next. Selanjutnya ada hmm, model model probabilitas alam semesta terbuka atau open universe probability models. Adalah pendekatan dalam permodelan probabilitas yang memungkinkan untuk menangani situasi di mana jumlah entitas dan hubungan di antara mereka tidak tepat dan dapat berubah sering waktu. Berbeda dengan model probabilitas tradisional yang biasanya mengasumsikan jumlah entitas yang tetap dan hubungannya pasti. Model universe memperhitungkan kemungkinan adanya entitas baru yang muncul, entitas yang hilang, serta perubahan dalam hubungan antara entitas.
Pendekatan ini sangat berguna dan dalam situasi yang dinamis dan tidak pasti. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas dan ketangguhan yang lebih besar dalam pemodelan situasi dunia nyata, yang seringkali tidak dapat diprediksi dengan pasti. Next. Kita masuk ke materi sebab terakhir sebelum summary, ada 14.7 atau order of process to uncertain reasoning. Ilmu pengetahuan lain, misalnya fisika, genetika, dan ekonomi telah lama menggunakan probabilitas sebagai model ketidakpastian. Pada tahun 1819, Pierre Laplace berkata teori probabilitas tidak lain adalah akal sehat yang direduksi menjadi kalkulasi. Pada tahun 1850, James Maxwell berkata, logika yang benar untuk dunia ini adalah kalkulus probabilitas yang memperhitungkan besarnya probabilitas yang ada atau yang seharusnya ada di dalam pikiran manusia yang berakal sehat. Mengingat tradisi yang panjang, mungkin mewujudkan pikiran manusia yang berakal sehat bahwa AI telah mempertimbangkan banyak alternatif untuk probabilitas. Sistem pakar yang paling awal pada tahun 1970 akan mengabaikan ketidakpastian dan menggunakan penerapan logis yang ketat, tetapi segera menjadi jelas bahwa hal ini tidak praktis untuk sebagian besar domain di dunia nyata. Next. Ini ada sebab dari 14.7, ada rule based method for uncertain reasoning atau metode berbasis aturan untuk penalaran tidak pasti. Pendekatan dalam kecerdasan buatan dan sistem berbasis pengetahuan yang menggunakan aturan-aturan logis untuk membuat inferensi dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Dalam metode ini juga pengetahuan direpresentasikan sebagai rangkaian aturan if then yang digunakan untuk mengarahkan proses pengambilan keputusan. Tiap aturan menghubungkan kondisi tertentu dengan hasil yang mungkin terjadi jika kondisi tersebut memenuhi. Namun dalam konteks penalaran tidak pasti, aturan-aturan ini dilengkapi dengan tingkat kepercayaan atau probabilitas yang mencerminkan tingkat keyakinan terhadap kebenaran aturan tersebut. Metode berbasis aturan sangat efektif dalam menangani masalah yang kompleks dan tidak pasti karena mereka memungkinkan untuk menggabungkan pengetahuan domain dengan data empiris. Dengan memperhitungkan probabilitas dan tingkat kepercayaan, metode ini dapat memberikan solusi yang lebih fleksibel dan dapat diandalkan dalam menghadapi ketidakpastian yang seringkali ditemukan dalam dunia nyata. Next. Selanjutnya ada representation ignorance atau Dempsey-Shafer theory. Teori Dempsey-Shafer adalah pendekatan dalam teori kemungkinan yang digunakan untuk mempresentasikan ketidakpastian dan ketidaktahuan. Berbeda dengan teori probabilitas klasik yang hanya mengalokasikan kemungkinan pada setiap peristiwa. Teori ini memungkinkan untuk mengalokasikan kemungkinan tidak hanya pada peristiwa individu, tetapi juga gabungan peristiwa. Ini membuat teori Dempsey-Shafer mampu menangani situasi di mana informasi tidak lengkap atau tidak pasti. Dalam teori ini, bukti diwakili oleh fungsi kepercayaan atau belief function yang mengukur seberapa kuat bukti mendukung suatu peristiwa. Selain itu, fungsi plausibilitas function mengukur seberapa besar suatu peristiwa tidak bisa disangkal oleh bukti. Selisih antara plausibilitas dan kepercayaan mencerminkan ketidaktahuan atau ketidakpastian mengenai peristiwa tersebut. Teori ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi termasuk mengambil keputusan sistem berbasis pengetahuan kecerdasan buatan di mana seringkali kita harus membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau ambigu. Next. Yang terakhir ada representing Fuzzy atau fuzzy sets and fuzzy logic. Himpunan fuzzy dan logika fuzzy adalah pendekatan yang digunakan untuk mempresentasikan dan menangani kekaburan atau ketidakjelasan dalam data dan pengambilan keputusan. Berbeda dengan logika klasikal yang hanya mengenal nilai benar atau salah 0 atau 1, logika fuzzy memungkinkan nilai kebenaran yang kontinu antara 0 dan 1. Ini mencerminkan kenyataan bahwa konsep dalam dunia nyata tidak memiliki batas yang jelas. Himpunan fuzzy memungkinkan elemen untuk memiliki derajat keanggotaan yang berbeda dalam suatu himpunan. Pendekatan fuzzy sangat berguna dalam berbagai aplikasi yang memerlukan penanganan kekaburan dan ketidakjelasan, seperti pengenalan pola, kontrol otomatis, dan sistem rekomendasi. Dengan kemampuan untuk menangani data yang tidak pasti dan ambigu, himpunan fuzzy dan logika fuzzy menawarkan solusi yang lebih natural dan intuitif untuk banyak masalah kompleks dalam kecerdasan buatan atau ilmu komputer. Next. Selanjutnya ada summary yang akan dijelaskan oleh rekan saya di tim. Oke, baik. Ini adalah summary dari bab ini ya. Jadi pertama itu adalah jaringan Bayesian adalah sebuah graf asiklik berarah yang simpulnya berhubungan dengan variabel acak. Setiap simpul itu memiliki distribusi bersyarat atau simpul tersebut yang diberikan oleh induknya.
Lalu kedua tuh sebuah jaringan Bayesian itu menentukan distribusi gabungan penuh. Setiap entry gabungan didefinisikan sebagai hasil kali entry yang sesuai dalam distribusi bersyarat lokal. Sebuah jaringan Bayesian seringkali lebih kecil secara eksponensial daripada distribusi gabungan yang disebutkan secara eksplisit. Ketiga, inferensi dalam jaringan Bayesian berarti menghitung distribusi probabilitas dari sekumpulan variabel query yang diberikan sekumpulan variabel bukti. Algoritma inferensi yang tepat seperti EV atau mengevaluasi produk probabilitas itu bersyarat seefisien mungkin. Lalu keempat, teknik dari pendekatan stokastik seperti pembuatan kemungkinan dan rantai Markov Monte Carlo dapat memberikan estimasi yang masuk akal dari probabilitas posterior yang sebenarnya dalam sebuah jaringan dan dapat menangani jaringan yang jauh lebih besar daripada algoritma eksak. Dan terakhir, yaitu kelima, teori teori probabilitas dapat dikombinasikan dengan ide representasi dari tingkat pertama untuk menghasilkan sistem yang sangat kuat untuk bernalar dalam ketidakpastian. Model probabilitas rasional RPM mencakup batasan representasi yang menjamin distribusi probabilitas yang terdefinisi dengan baik yang dapat diekspresikan sebagai jaringan Bayesian yang setara. Model probabilitas alam semesta terbuka menangani ketidakpastian eksistensi dan identitas, mendefinisikan distribusi probabilitas pada ruang terbatas dari dunia yang mungkin orde pertama. Nah, mungkin itulah pesan dari kelompok 12. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf. Semoga apa yang kita berikan, apa yang kita baca dan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.